Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua adik-adik? Oke, baik. Terima kasih kepada adik-adik yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan kita hari ini. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki materi kita hari ini, kakak akan memaparkan sedikit tentang adab-adab dalam bermajelis. Yang dimana yang pertama yaitu menatap wajah guru. Jadi diharapkan kepada adik-adik untuk menyalakan kameranya selama proses pembelajaran dimulai. Yang kedua yaitu berpakaian rapi. Ketiga, antusias mendengarkan. Keempat, diam ketika pembelajaran dimulai. Yang kelima, mengikat ilmu atau pelajaran dengan menulis. Yang keenam, berdoa sebelum dan setelah belajar. Yang ketujuh, mengerjakan tugas yang ibu berikan. Jadi itu tadi adab-adab dalam menuntut ilmu. Jadi diharapkan kepada adik-adik untuk dapat menerapkan adab-adab tersebut ke room kita hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin mengenai kegiatan ekonomi, yang dimana kegiatan ekonomi sebelumnya itu kita sudah membahas materi kegiatan ekonomi produksi serta distribusi. Yang dimana kegiatan ekonomi produksi itu kegiatan ekonomi yang menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Sedangkan distribusi itu kegiatan ekonomi yang mendistribusikan barang dari produsen kepada konsumen. Sekarang kita akan membahas kegiatan ekonomi konsumsi. Apa itu konsumsi? Jadi, konsumsi ialah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghasilkan nilai guna dari barang dan jasa. Contoh kegiatannya seperti ketika kita makan di kafe. Ketika kita makan di kafe, adik-adik mungkin pernah makan di kafe. Jadi tanpa kalian sadari, kalian telah melakukan kegiatan ekonomi konsumsi. Karena ketika adik-adik membeli atau menghabiskan barang berupa makanan yang telah kalian beli dan jasa atas pelayanan pemilik kafe tersebut, maka itu merupakan kegiatan ekonomi konsumsi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kegiatan yang konsumsi. Yang pertama yaitu barang yang dikonsumsi buatan manusia. Contoh dari ciri-ciri tersebut seperti motor dan mobil serta HP yang adik-adik miliki. Selanjutnya itu barang yang dikonsumsi ditunjukkan langsung untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup manusia. Contoh, ketika adik-adik membeli sebuah motor, maka motor tersebut digunakan sebagai alat transportasi dari rumah ke sekolah. Contoh seperti itu. Dan contoh lainnya, ketika adik-adik membeli sebuah HP, maka HP tersebut digunakan sebagai alat penunjang pembelajaran. Selanjutnya itu barang yang dikonsumsi akan habis atau akan mengalami penyusutan yang pada akhirnya barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Contoh dari ciri-ciri tersebut seperti ketika adik-adik membeli motor, lantas motor tersebut digunakan sebagai alat transportasi, maka lama-kelamaan nilai guna ekonomi dari motor tersebut akan mengalami penyusutan atau mengalami kekurangnya nilai guna tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan masyarakat. Jadi semakin tinggi
pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Sebaliknya, ketika semakin rendah pendapatan seseorang, maka semakin rendah pula tingkat konsumsinya. Yang kedua itu selera konsumsi, yang dimana setiap orang memiliki keinginan yang berbeda-beda, dan itu merupakan dan itu akan mempengaruhi pola konsumsi. Konsumen akan memilih satu jenis barang untuk dikonsumsi dibandingkan jenis barang lainnya. Contoh, adik Fikri membeli sebuah HP iPhone, maka itu menjadi selera adik Fikri. Tidak membeli HP lain selain HP iPhone. Itu merupakan selera adik Fikri. Selanjutnya itu harga barang. Harga suatu barang akan mengalami peningkatan. Dan konsumsi tersebut juga akan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya, harga suatu barang akan mengalami penurunan dan konsumsinya pun akan mengalami peningkatan. Ngapa Mie? Selanjutnya, tingkat pendidikan masyarakat. Tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi terhadap perilaku, sikap, dan kebutuhan konsumsinya. Selanjutnya itu jumlah anggota keluarga. Semakin besar jumlah anggota keluarga, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil jumlah keluarga, maka semakin kecil pula tingkat konsumsinya. Selanjutnya itu lingkungan. Keadaan sekeliling dan kebiasaan lingkungan sangat mempengaruhi perilaku konsumsi. Contohnya, Indonesia yang memiliki daerah tropis tidak begitu membutuhkan baju hangat dibandingkan daerah kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya itu penggolongan barang dan jasa untuk konsumsi. Barang yang dihabiskan dalam satu kali pakai, contoh seperti makanan dan minuman. Yang kedua itu barang yang habis untuk beberapa kali, contohnya pasta gigi, sampo, sabun, dan lain-lain. Selanjutnya itu barang yang habis dipakai dalam jangka waktu lama, contohnya seperti rumah, motor, mobil, HP, dan lain-lain. Dampak positif dan negatif perilaku konsumtif. Kegiatan konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku konsumsi masyarakat, sehingga terjadi dampak-dampak pada perilaku konsumtif. Di antaranya itu dampak positif pada perilaku konsumtif, yaitu yang pertama membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Karena suatu pengusaha yang memiliki suatu usaha yang besar pasti akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dan memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Selanjutnya itu meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan. Konsumen akan berusaha menambah penghasilan agar bisa membeli barang yang diinginkan dalam jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Yang selanjutnya itu menciptakan pasar bagi produsen. Bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat, maka produsen akan membuka pasar-pasar baru guna mempermudah atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya itu ada dampak negatif dari perilaku konsumtif. Di antaranya yaitu pola hidup yang boros. Jadi seseorang yang boros akan terus menginginkan belanja, tidak memikirkan kehidupan selanjutnya. Itu merupakan dampak negatif dari perilaku konsumtif, mengurangi kesempatan untuk ditabung. Jadi orang yang boros, maka dia tidak berpikir untuk menabung uangnya untuk kebutuhan yang akan datang. Dia akan terus belanja untuk apa yang dia inginkan. Mungkin itu materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq
wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.